Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dengan NIM 2104010036. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan uang dan inflasi. Nah, yang pertama, uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat tukar, alat pembayaran, pengukur nilai, serta sebagai alat menimbun kekayaan. Nah, Dr. Robertson adalah salah satu dari para ahli yang berpendapat dalam bukunya Money. Uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang. Nah, adapun syarat-syarat uang. Yang pertama, diterima secara umum, memiliki nilai yang cenderung stabil, ringan dan mudah dibawa, tahan lama, kualitasnya cenderung sama, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Nah, adapun fungsi uang. Fungsi aslinya yang pertama sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, ukuran bayaran yang tertunda, sebagai alat penyimpan nilai. Adapun fungsi turunannya yaitu sebagai alat pembayaran, sebagai penentu harga, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindahan kekayaan, dan sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Nah, adapun jenis-jenis uang. Yang pertama ada uang kartal. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima masyarakat dalam melakukan jual beli sehari-hari menurut lembaga yang mengeluarkan uang negara. Ciri-cirinya yang pertama dikeluarkan oleh pemerintah, yang kedua dijamin oleh undang-undang, ketiga bertuliskan nama negara yang mengeluarkannya, dan keempat ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Adapun uang bank, ciri-cirinya yang pertama dikeluarkan oleh bank sentral, dijamin dengan emas atau valuta asing yang disimpan di bank sentral, yang ketiga bertuliskan nama bank sentral negara yang bersangkutan, dan yang terakhir ditandatangani oleh gubernur bank sentral. Selanjutnya ada uang giral. Uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Contohnya berupa cek, giro, telegraphic transfer. Nah, adapun uang kuasi. Uang kuasi adalah surat-surat yang berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Menurut Bank Indonesia, uang kuasi terdiri dari deposito berjangka dan sertifikat deposito, tabungan, rekening giro dalam valuta asing, deposito berjangka valuta asing, serta tabungan dalam valuta asing. Nah, selanjutnya saya akan membahas inflasi. Pertama-tama, apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga secara keseluruhan. Inflasi mungkin terlihat alami dan tidak terhindarkan bagi orang-orang yang tumbuh selama paruh kedua abad ke-20. Tetapi sebenarnya inflasi bukan sama sekali bukan hal yang uang tak terhindarkan. Walaupun inflasi telah menjadi hal yang biasa dalam sejarah terkini, terdapat variasi yang substansional dalam tingkat kenaikan harga. Nah, selanjutnya ada teori klasifikasi inflasi. Yang pertama, tingkat harga dan nilai uang. Pandangan pertama tentang inflasi adalah bahwa inflasi lebih mengenal nilai uang daripada mengenal nilai barang. Yang berikutnya, jumlah uang yang beredar. Apa yang menentukan nilai? Jawabannya atas pertanyaan ini adalah seperti pertanyaan lain dalam perekonomian, adalah penawaran dan permintaan. Nah, selanjutnya, dampak-dampak injeksi moneter. Teori jumlah uang yaitu sebuah teori yang menyatakan bahwa jumlah uang yang tersedia menentukan tingkat harga dan tingkat pertumbuhan jumlah uang yang menentukan inflasi. Nah, teori selanjutnya ada proses penyesuaian barang dan jasa. Semakin besar permintaan barang dan jasa, kenaikan tingkat harga meningkatkan jumlah permintaan uang yang pada akhirnya ekonomi mencapai keseimbangan baru. Nah, selanjutnya ada dikotomi klasik dan kenetralan moneter, yaitu pemisahan teoritis variabel nominal dan real. Mengapa harus dipisahkan? Karena Hume berpendapat bahwa dikotomi klasik berguna untuk menganalisis perekonomian karena berbagai kekuatan mempengaruhi variabel-variabel real dan nominal. Selanjutnya, adapun dampak positif inflasi. Dampak positif inflasi yaitu apabila terjadi inflasi ringan, hal itu justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Adapun dampak negatifnya yaitu secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, adapun cara-cara mengatasi inflasi. Yang pertama dengan mengadakan kebijakan moneter, yaitu politik diskonto, operasi pasar terbuka, menaikkan cadangan kas, kredit selektif,
politik centering. Berikutnya, ada kebijakan fiskal, menaikkan tarif pajak, mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mengadakan pinjaman pemerintah. Selanjutnya, kebijakan non-moneter, yaitu menaikkan hasil produksi, kebijakan upah, dan pengawasan harga. Hubungan pertumbuhan uang dan inflasi. Nah, hubungan antara jumlah uang beredar dengan inflasi digambarkan melalui teori kuantitas. Dalam teori tersebut menjelaskan bahwa inflasi terjadi melalui dua hal pokok, yaitu jumlah uang beredar dan harapan masyarakat mengenai kenaikan-kenaikan harga di kemudian hari. Nah, menurut teori ini, laju inflasi ditentukan oleh penambahan uang yang beredar. Apabila uang yang beredar terlalu banyak, maka akan terjadi penumpukan sehingga harga-harga akan naik dan nilai uang akan turun. Begitupun sebaliknya. Nah, yang kedua, laju ditentukan oleh faktor psikologi masyarakat tentang kenaikan harga-harga di masa yang akan datang, sehingga menyebabkan masyarakat yang mendapatkan barang maupun jasa yang mereka inginkan melebihi output produksi yang tersedia. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa jumlah uang yang beredar mempengaruhi positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Jika jumlah uang yang beredar mengalami kenaikan, maka hal tersebut juga akan meningkatkan tingkat inflasi. Apabila uang yang beredar melebihi permintaan masyarakat, maka masyarakat cenderung akan membelanjakan uangnya dengan meningkatkan produksi dan memperluas kesempatan kerja. Jika hal tersebut terjadi terus-menerus, maka akan mempengaruhi pada kenaikan permintaan barang dan jasa, hingga pada akhirnya harga-harga akan melambung tinggi dan menyebabkan inflasi. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.